Welcome to Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. Welcome back to online learning system with me, Mr. Dewarai, and nice to meeting all of you. Student, pada materi pembelajaran online kali ini, Mr. akan menjelaskan tentang materi Do Not Disturb Room. Just keep focus. Sekarang Mr. mulai akan memaparkan ya dan menjelaskan tentang kamar-kamar yang ada sign do not disturb-nya ya. Jadi D&D room itu adalah ya larangan untuk tidak boleh memasuki kamar tamu atau guest room karena ada beberapa alasan tertentu. Jadi kamar-kamar yang ada sign DND-nya atau do not disturb-nya ini itu sesungguhnya memang tamunya pertama memang tidak mengharapkan servis. Nah, di balik itu juga ada beberapa alasan di mana sign itu bisa terpasang oleh tamunya karena satu misalnya tamunya lagi sakit ya, terus tamunya ingin melakukan aktivitas pribadi ya, terus dan ada juga tamu yang istilahnya tamu itu incognito guest ya, artinya tamu yang dimana statusnya itu dirahasiakan seperti itu ya. Jadi selama dia menginap itu hampir tidak bisa dibersihkan atau ditemui tamunya. Jadi itu disebut dengan incognito guest ya. Jadi pada dasarnya kalau sudah kamar yang ada sign DND-nya itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk room attendant yang seharusnya melakukan pelayanan pembersihan kamar atau cleaning di roomnya, yaitu jadi tidak boleh juga memasuki kamar tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara atau handling terhadap room yang ada di design. Jadi Mister akan paparkan satu persatu ya bagaimana caranya handling D&D room seperti itu. Just stay focus. Sekarang Mister akan memaparkan step yang pertama, yaitu mencatat waktu saat kamar tersebut terlihat sign DND-nya. Nah maksudnya di sini adalah ketika kalian sebagai seorang room attendant ingin melakukan service atau pelayanan di kamar tamu, yaitu pembersihan di kamar tamu. Nah jika melihat tanda DND atau do not disturb sign di pintu ya, di pintu kamar tamu tersebut, maka kalian harus mencatat waktu. Nah, misalnya kalian mau memasuki kamar 101. Contoh seperti itu. Nah, sedangkan di saat itu kamar 101 tersebut ada DND sign-nya dan seharusnya kalian masuk ke kamar tersebut untuk melakukan pelayanan pembersihan kamar. Nah, karena ada sign DND-nya, otomatis kalian tidak akan atau tidak boleh memasuki kamar tersebut. Nah, di saat detik itulah kalian harus mencatat waktu di lembar kerja kalian atau worksheet kalian jam berapa seharusnya kalian harus memasuki kamar tersebut. Nah, catat di sana waktu kalian pertama kali melihat DND sign di pintu kamar tersebut. Seperti itu. Sekarang Mister akan lanjutkan di step kedua, yaitu melanjutkan pembersihan kamar yang lain. Nah, karena contoh yang Mister tadi bilang, anggap kalian mau memasuki kamar 101 ya, akan tetapi kamar tersebut ada DND sign-nya. Jadi kalian automatically tidak bisa memasuki kamar tersebut untuk melakukan pembersihan. Nah, yang harus dilakukan adalah melanjutkan pembersihan kamar yang lain ya untuk mempercepat proses pembersihan kamar karena bukan 1-2 kamar yang akan dibersihkan ya, tetapi banyak ya. Jadi untuk efisien waktu, jadi kalian harus melanjutkan pembersihan kamar yang lain sambil
menunggu kamar-kamar yang ada di desainnya seperti itu, atau kamar-kamar yang kemungkinan tamunya masih tidur tetapi tidak ada memasang DN design. Oke. Nah, andai kata kalian sudah eh, berhasil untuk membersihkan kamar-kamar yang lain yang tidak ada DN desainnya, oke. Jadi anggap contoh Mister di sini bilang adalah kalian memang sudah selesai mengerjakan kamar yang ada sign makeup roomnya, oke. Artinya kalian hanya menyisakan kamar-kamar yang ada DN design. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, ya, jika kalian masih melihat kamar yang tadi, ya, contohnya kamar 101 yang ada DN desainnya, ya, di pintunya tersebut, maka kalian harus memasang yang namanya itu kartu, ya, di mana kartu tersebut adalah sebuah informasi yang terisi di dalamnya atau tertulis di dalamnya, yaitu bahwa menyatakan bahwa kalian sebagai rumah tenda sudah berusaha untuk melakukan pembersihan, tetapi tidak bisa, ya, karena ada DN design di pintunya, ya, tergantung DN design di pintu kamar tamu tersebut. Nah, informasi yang kedua itu biasanya tertera di dalam kartu tersebut agar tamu yang masih belum sempat dibersihkan kamarnya karena ada DN design, maka tamunya secara automatically akan ngebaca atau mengambil kartu yang diselipkan di bawah pintu kamar mereka. Itu dia akan membaca dan lihat bahwa ada informasi jika tamunya bersedia untuk diberikan pelayanan atau mereka sendiri yang akan menelpon seperti itu. Jadi secara otomatis dari pihak housekeeping akan melakukan pelayanan, ya, jika tamunya sadar akan informasi yang diselipkan di bawah pintu dalam bentuk kartu seperti itu. Jadi indikasinya di sini adalah bahwa kita dari pihak hotel, khususnya dari housekeeping department yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan guest room, jadi sudah melakukan prosedur yang baik, ya, walaupun tidak bisa berkomunikasi langsung kepada tamunya karena ada DN design yang terpasang di pintunya, maka option atau solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan menyelipkan kartu yang berbentuk informasi di mana poinnya di sana adalah mengharapkan tamu untuk menelpon front office ataupun housekeeping jika memerlukan pelayanan, ya. Nah, karena kita tidak bisa menelpon ataupun memasuki kamar tamu tersebut, maka kartu itulah sebagai delegasi untuk menyampaikan pesan kepada tamu agar bisa memberikan informasi dengan cara menelpon baik pihak front office maupun housekeeping untuk meminta pelayanan di kamarnya. Nah, itulah fungsi kartu yang kalian selipkan di bawah pintu. Oke? Oke, Student, jadi Mister lanjutkan untuk pembahasan D&D Room. Oke, nah, untuk D&D Room itu sendiri, ya, contoh misalnya di sini jika ada kamar, ya, yang akan check out, ya, atau istilahnya due to check out, maka jangan diganggu dulu. Oke, sampai kamar tersebut atau tamu tersebut yang ada di dalamnya benar-benar check out. Oke, jadi tidak ada alasan walaupun mereka check out tetapi waktu check out time-nya belum tepat, maka tamu tersebut masih berhak untuk stay di dalamnya, ya. Dan kenapa biasanya tamu yang due to check out itu memasang DN design? Karena ada beberapa alasan juga, ya. Misalnya tamunya tidak mau diganggu karena mereka masih mengemas barang-barangnya seperti itu, ya. Ataupun ada hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi tetap tinggalkan dulu dan kerjakan kamar-kamar yang lain yang tidak ada DN design. Oke. Oke, sekarang Mister lanjutkan. Oke. Nah,
jika waktu check out sudah lewat ya, tetapi kamar yang ada di desain tadi masih tergantung di pintu kamarnya, maka yang kalian lakukan adalah melaporkan atau report to your supervisor ya, bahwa kamar tersebut masih dalam keadaan DND atau terpasang DND sign di pintu kamar tersebut. Nah, tujuannya kenapa? Biar kalian tidak kehabisan waktu di area atau di room section. Jadi, reporting to your supervisor is really important ya. Jadi, sangat penting untuk melaporkan hal-hal seperti itu kepada supervisor agar segera bisa di follow up ke front office departemen, karena check out time-nya sudah lewat tetapi kamar tersebut masih DND. Oke, student, Mr. lanjutkan untuk pembahasan D&D room. Oke, nah, jadi housekeeping supervisor harus melakukan menelpon ya tamu tersebut jika memerlukan pelayanan atau servis. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang kamar tadi yang Mr. jelaskan sebelumnya. Jadi jika sudah melewati check out time tetapi DND sign yang ada di kamarnya itu masih di sana, jadi setelah kalian report ke supervisor, maka supervisor kalian, housekeeping supervisor akan menelpon tamunya ya ke kamarnya untuk memastikan apakah tamunya memerlukan servis atau pelayanan atau memerlukan bantuan yang lainnya seperti itu. Karena kenapa bisa menelpon tamu ke kamarnya walaupun masih ada di desain, karena sudah melewati check out time. Nah, jadi untuk memastikan juga dari segi safety reason-nya atau alasan keamanan, berhak untuk melakukan suatu cross check ya dengan cara menelpon tamunya ke kamarnya. Oke, tidak ada masalah, tidak akan ada komplain karena berpatokan dengan check out time yang seharusnya tamunya check out ya, tetapi kamarnya masih DND. Nah, untuk memastikan bahwa tamunya baik-baik saja atau tidak apa-apa di dalam kamarnya itu, maka housekeeping supervisor ataupun diwakili oleh order taker untuk bisa melakukan cross check dengan cara menelpon tamu ke kamarnya. Oke, sekarang Mister lanjutkan. Nah, jika tidak ada respon dari tamu, oke, maka supervisor harus menghubungi front office untuk memastikan bahwa kamar tersebut sudah check out atau belum. Ya, karena bagaimana eh, seharusnya tamu tersebut sudah check out, akan tetapi DND sign-nya masih tergantung di pintu bagian luar kamar tersebut. Maka dari itu housekeeping supervisor harus menghubungi front office untuk memastikan bahwa kamar tersebut sudah check out atau belum check out. Oke, step selanjutnya yaitu setelah ada konfirmasi dari front office bahwa tamu tersebut sudah check out ya, tetapi lupa untuk mengembalikan tanda DND yang ada di pintunya. Nah, maka housekeeping bisa memasuki kamar dan lakukan proses pembersihan. Oke, jadi tidak ada komplain atau apa karena memang tamunya itu sendiri yang lupa untuk mengembalikan DND sign ke dalam kamarnya. Oke, jadi contohnya kalau kalian bekerja sebagai seorang room attendant, itu berhak untuk memasuki kamar, oke, karena tamunya sudah keluar kamar dan sudah check out, oke, walaupun masih terpasang tanda DND di kamarnya. Nah, hal itu bisa dilakukan karena sudah ada cross check ke front office bahwa front office menyatakan kamar tersebut sudah check out. Oke, justru karena itu dari pihak housekeeping sudah bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan proses pembersihan di kamar tersebut. Oke, student, jadi misal lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya. Nah, uh, jika kalian sudah berhasil memasuki kamar yang DND tadi, oke,
karena harus dilakukan pembersihan karena tamunya memang sudah check out, maka di sini jangan dilupakan untuk kalian selalu mengisi di worksheet kalian atau di lembar kerja kalian jam berapapun kamar tersebut dibersihkan. Oke, jadi time in, time out yang ada di worksheet kalian itu harus tetap dilakukan ya sesuai dengan prosedur yang seharusnya kalian lakukan sebagai seorang room attendant ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, seperti itu. Nah, misalnya ada barang lost and found yang ada di dalam kamar checkout tersebut, ya, jadi atau sesuatu yang berhubungan dengan safety, ya, atau keamanan. Nah, disinilah fungsi kalian untuk mengisi worksheet atau lembar kerja kalian. Oke, jam berapa kalian memasuki kamar tersebut dan berapa lama kalian berada di kamar tersebut ya untuk selalu mengisi check-in time dan check-out time di worksheet atau di lembar kerja kalian. Oke, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Oke, student, jadi segitulah penjelasan tentang penanganan atau handling D&D room ya. Jadi Mister akan disimpulkan di sini. Jadi D&D room itu kamar di mana seseorang tidak boleh memasukinya. Oke. Jadi baik dari housekeeping department, front office, food and beverage department ya, siapapun itu tidak boleh memasuki kamar yang ada D&D sign-nya. Nah, langkah-langkahnya adalah ya kalian yang terpenting di sana sebagai seorang room attendant selalu menyelipkan kartu yang dimana kartu tersebut terdapat informasi bahwa kalian sudah berusaha untuk memberikan pelayanan, akan tetapi ada sign D&D yang tergantung di pintu bagian luar kamar tamu tersebut. Nah, informasi yang kedua bahwa tamu diharapkan untuk bisa menelpon pihak tertentu, yakni front office department ataupun housekeeping department jika tamunya sudah siap untuk diberikan pelayanan, baik delivering food ya dari restoran atau tamunya itu sendiri meminta kamarnya untuk dibersihkan. Nah, itulah poin kenapa kalian harus menyelipkan kartu di bawah pintu kamar tersebut agar tamunya di saat melakukan aktivitas atau lalu lalang di dalam kamar dan dia atau mereka melihat ada sesuatu di bawah pintunya dan sudah pastinya akan diambil dan di sanalah tamunya akan tahu bahwa kalian dari pihak housekeeping sudah berusaha untuk memberikan pelayanan tetapi pintunya D&D. Nah, itulah isyarat atau informasi yang bisa disampaikan sebagai delegasi dari housekeeping menyatakan bahwa kita sudah berusaha untuk memberikan pelayanan ya, tetapi kamarnya masih D&D. Nah, segitulah penjelasan Mister tentang how to handling room yang D&D. Nah, jika masih ada sesuatu yang belum dimengerti bisa ditanyakan di saat pertemuan offline. Oke, nah segitu dulu. Tetap semangat belajarnya ya, tetap fokus untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang housekeeping. Alright. Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. Royal Bali College always rock on.